Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Algerinezia dengan NIM 19059211 ingin membahas mengenai komunikasi pemasaran, konsep STP, serta promotion mix dalam pengembangan bisnis. Yang saya kembangkan yaitu bisnis toko bucin ponsel yang berada di kota Bukit Tinggi. Nah, profil bisnisnya pertama nama pemilik. Nama pemilik dari bucin ponsel ini yaitu Bintang Satriayanto dan bucin ponsel beralamat di Jalan Hafiz Jalil depan Histor, Tengah Jua, Bukit Tinggi. Bentuk kemasan yang digunakan berbahan plastik dengan WhatsApp di 08228421 sensor. Visi dan misi bucin ponsel. Visi, menjadikan bucin ponsel sebagai counter aksesoris handphone yang terpercaya dan terjamin. Misinya, memberikan pelayanan yang terbaik, nyaman, dan menyenangkan agar para konsumen merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, secepat dan sesegera mungkin memberikan informasi apabila ada barang dari bucin ponsel yang baru masuk. Selanjutnya, bucin ponsel menjual aksesoris handphone yang berkualitas dan berbagai macam voucher internet agar para konsumen merasa senang dengan produk yang dijual. Selanjutnya, memberikan harga aksesoris handphone dan voucher internet yang terjangkau. Yang terakhir, secepat dan sesegera mungkin menindaklanjuti konsumen yang komplain terhadap aksesoris handphone yang rusak ataupun voucher internet yang tidak dapat digunakan oleh konsumen. Nah, selanjutnya yaitu produk-produk yang ada di bucin ponsel, diantaranya ada anti gores, ada charge handphone, hands-free, dan lain sebagainya. Layanan atau jasa pada bucin ponsel ini yaitu pulsa elektrik, token PLN, voucher internet, dan lain sebagainya. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada era perkembangan teknologi sekarang ini, toko handphone menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, pada umumnya pebisnis dalam alat telekomunikasi atau handphone terus mengembangkan bisnisnya. Di samping handphone juga sebagai alat komunikasi, tetapi handphone juga sekarang menjadi sebagai alat komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Indonesia. Selain membutuhkan handphone, masyarakat juga pasti membutuhkan voucher internet dan layanan lainnya yang diperlukan. Contohnya saja, pada smartphone yang sangat dibutuhkan internet agar saat browsing atau melakukan layanan lainnya dapat digunakan. Itulah adanya bucin ponsel yang melayani sepenuh hati para konsumen atau pelanggan. Bucin ponsel yang menyediakan segala macam layanan serta produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Bucin ponsel merupakan salah satu counter handphone yang berada di kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Hafiz Jalil, depan Histor, Tengah Jua, Bukit Tinggi. Bentuk awal dari bucin ponsel ini yaitu ketika dirintis sejak tanggal 20 Mei 2020, bucin ponsel memiliki beberapa pelanggan, bahkan pelanggan tersebut masih tetap loyal sampai saat ini. Bucin ponsel pada awalnya dirintis cukup kesulitan dalam menjangkau pasar karena telah ada pesaing yang namanya lebih besar daripada bucin ponsel, sehingga membuat brand bucin ponsel sendiri kurang dilirik. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, maka ada pun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa alat komunikasi pemasarannya efektif untuk produk bucin ponsel. Yang kedua, apa konsep STP produk bucin ponsel. Yang ketiga, bagaimana promotion mix atau perancangan komunikasi produk bucin ponsel. Yang ketiga yaitu tujuan. Dari rumusan masalah, maka dapat ditarik tujuannya yaitu yang pertama, untuk menyiapkan alat komunikasi pemasaran produk bucin ponsel. Yang kedua, untuk menyiapkan perancangan konsep STP produk bucin ponsel. Yang ketiga, untuk menyiapkan promotion mix serta perancangan komunikasi produk bucin ponsel. Yang keempat, manfaat. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu untuk mengetahui teori tentang komunikasi pemasaran dan prakteknya dalam pengembangan produk bucin ponsel. Yang kedua, manfaat praktisnya. Manfaat praktis dari strategi pemasaran pada toko bucin ponsel ini yaitu yang pertama bagi mahasiswa. Dengan adanya STP, promotion mix serta rencana komunikasi pemasaran yang telah dirancang, maka mahasiswa mendapatkan pengetahuan bagaimana melakukan pengembangan bisnis melalui konsep yang telah dijelaskan. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan motivasi melalui konsep STP, promotion mix, dan mengenai komunikasi pemasaran lainnya. Yang kedua, bagi penulis. Dengan adanya strategi pengembangan usaha produk ini, penulis dapat mengetahui seberapa manfaatnya promotion mix dalam melakukan pengembangan usaha. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui peran besar promotion mix dan perencanaan pemasaran yang matang dalam melakukan pengembangan usaha. Yang ketiga, bagi bucin ponsel. Dengan adanya rencana pemasaran dan perencanaan biaya yang sudah dikembangkan dan dirancang dengan baik, bucin ponsel dapat berkembang sebagaimana yang diinginkan. Namun, dalam mengembangkan usaha, harus tidak cepat merasa puas, karena persaingan dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, yang kedua itu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, komunikasi pemasaran. Secara general, komunikasi pemasaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen yang ditargetkan mengenai keberadaan produk yang di pasar.
Komunikasi pemasaran bertujuan untuk mengarahkan seluruh kegiatan pemasaran dan aktivitas promosi yang dilakukan agar memiliki konsistensi, kemanunggalan dalam pesan dan memiliki citra yang disampaikan kepada pelanggan. Kedua, konsep STP. STP marketing merupakan kepanjangan dari segmenting, targeting, dan positioning. Model ini merupakan proses dalam pemasaran sebuah bisnis. Sebagai bagian dari proses pemasaran, STP terbukti efektif digunakan untuk membuat rencana komunikasi suatu perusahaan. Selain itu, dengan tahapan ini, para marketer bisa lebih mudah dalam menentukan posisi perusahaan. Ditambah lagi, bisa menciptakan pesan yang relevan untuk disampaikan pada konsumen. Model pemasaran STP fokus pada efektivitas sebuah iklan dan kampanye brand, sehingga dengan implementasi STP jadi lebih mudah menentukan segmen bisnis secara tepat lewat aturan positioning brand pada tiap segmen. Yang ketiga adalah promotion mix. Promotion mix adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Untuk melakukannya, perlu mengkombinasikan penggunaan alat, media, ataupun metode tertentu agar sebuah bisnis dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Bab 3, perencanaan komunikasi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran 5W tambah 1H. Yang pertama, what? Apa produk yang dijual dan apa alat komunikasi yang cocok, serta apa saja alat yang digunakan dalam komunikasi produk Bucin Ponsel. Bucin Ponsel menjual beberapa produk seperti voucher internet, aksesoris handphone, dan lainnya. Alat komunikasi yang cocok dalam pengembangan Bucin Ponsel yaitu iklan, penjualan langsung, dan promosi penjualan. Alat yang digunakan dalam komunikasi produk Bucin Ponsel yaitu iklan, penjualan langsung, personal selling, serta public relation. Who? Siapa sasaran dari komunikasi produk Bucin Ponsel? Segmentasi pada produk Bucin Ponsel ini yaitu dari segala kalangan, baik pria maupun wanita, yang bersekolah maupun yang bekerja. Karena produk dari Bucin Ponsel ini yang paling utama yaitu voucher internet, di mana setiap pengguna smartphone membutuhkannya. Sasaran tempat dari Bucin Ponsel ini yaitu masyarakat umum Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, when? Kapan dipromosikan produk Bucin Ponsel? Serta kapan dimulai proses pengembangannya? Dalam promosi sendiri, pemilik Bucin Ponsel yang sejak awal didirikan pada tanggal 20 Mei 2020 telah mempromosikan produknya, namun disayangkan masih belum ada yang tertarik terhadap merek Bucin Ponsel ini. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Februari 2022, saya aktif dalam promosi produk. Karena target awal dalam promosi ini yaitu agar masyarakat umum mengetahui keberadaan Bucin Ponsel ini. Dalam pengembangannya sendiri, Bucin Ponsel sangat aktif dalam beberapa bulan terakhir. Yang keempat, where? Di mana saluran komunikasi produk Bucin Ponsel dalam proses pengembangannya? Bucin Ponsel dalam proses pengembangannya melakukan media sosial, karena media sosial saat sekarang ini semakin berkembang dan maju, yang membawa pangsa pasar yang lebih besar. Kelima, why? Kenapa alat komunikasi yang dipilih cocok untuk produk Bucin Ponsel? Dipilihnya iklan karena pada era saat ini, iklan adalah hal yang paling dibutuhkan dalam setiap pemasaran produk. Iklan yang ditampilkan juga harus menarik agar para calon konsumen dapat melihat dan tertarik dengan iklan sehingga melirik produk Bucin Ponsel ini. Apalagi pada media sosial, semakin bagus dalam tampilan dan fitnya yang rapi, maka semakin senang calon konsumen untuk melihat semakin ke bawah produk yang dijual postingannya. Dipilihnya penjualan langsung yaitu Bucin Ponsel telah membuka toko terlebih dahulu sebagai tempat jual belinya yang berlokasi strategis di mana banyak sekali calon konsumen yang berlalu lalang dan tempat jual beli yang cukup strategis. Apalagi di depan Bucin Ponsel telah diberikan suatu tambahan etalase agar memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Dipilihnya promosi penjualan karena para calon konsumen tertarik dengan sebuah reward yang diberikan. Strategi Bucin Ponsel dalam menarik loyalitas pelanggan yaitu dengan adanya member card. Jika member card telah penuh dengan stempel Bucin Ponsel, maka pelanggan dapat memilih sendiri reward yang ingin ia dapatkan. Selanjutnya, how? Bagaimana cara menyampaikan pesan melalui media sosial? Dengan menampilkan foto produk dan testimoni penilaian pelanggan agar para calon konsumen mau membeli produk di Bucin Ponsel. Yang kedua, rencana biaya komunikasi pemasaran produk. Sistem perencanaan serta perencanaan biaya yang saya butuhkan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, konsep STP, segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi dari produk Bucin Ponsel merupakan kalangan dari segala usia yang memiliki smartphone, baik wanita maupun pria, baik yang masih bersekolah hingga bekerja, dari berbagai kalangan dari gaya hidup menengah ke atas hingga ke bawah. Tidak hanya yang memiliki smartphone, namun juga memiliki handphone genggam yang biasa di rumah mereka dan membutuhkan tenaga listrik.
Kedua, targeting. Target pasar dari bucin ponsel yaitu yang berada di sekitar lingkungan bucin ponsel serta masyarakat umum yang berlalu lalang di depan toko bucin ponsel. Yang ketiga, positioning. Positioning pada produk bucin ponsel ini yaitu harga yang lebih terjangkau dan murah. Selain itu, pelayanannya ramah dan membuat pelanggan datang kembali ke bucin ponsel ini. Yang kedua, alat yang dipilih sebagai dua bauran. Alat yang dipilih sebagai alternatif yaitu iklan dan penjualan langsung. Iklan ini memuat informasi mengenai produk bucin ponsel dan penjualan langsung memberikan keuntungan dalam proses pemasarannya. Karena penjual dapat mempresentasikan produk secara lebih luas dibandingkan hanya melalui media online. Yang ketiga, promotion mix. Adapun promotion mix dari kegiatan ini yaitu pertama, produk. Dalam menjual suatu barang, tentu saja harus mempunyai produk. Maka dari itu, produk adalah hal yang terpenting dalam pemasaran. Di sini, bucin ponsel memiliki produk berupa aksesoris handphone serta beberapa voucher internet. Yang kedua, price. Untuk harga pada produk bucin ponsel sesuai dengan harga pasaran. Seperti contohnya, voucher internet Tri yang 6GB 5 hari jual dengan harga 16.000. Untuk case handphone masih berkisar antara harga 20.000 sampai 40.000 sesuai dengan jenis handphone dan kualitas yang didapatkan. Yang ketiga, place. Tempat melakukan jual beli pada bucin ponsel yaitu di toko, di mana letak toko bucin ponsel termasuk strategis dan mudah diakses. Tepatnya berlokasi di Jalan Hafiz Jalil depan Histor, Tengah Jua, Bukit Tinggi. Yang keempat, promotion. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai periklanan dan melakukan penjualan langsung. Selanjutnya, bab 5, penutup. Kesimpulan. Komunikasi pemasaran berperan penting dalam kemampuan dan kapasitas perusahaan untuk berinovasi. Keberhasilan komunikasi pemasaran sepenuhnya memberikan respon yang kompetitif melalui penawaran nilai tambah kepada pelanggan mereka. Secara general, komunikasi pemasaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen yang ditargetkan mengenai keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran bertujuan untuk mengarahkan seluruh kegiatan pemasaran dan aktivitas promosi yang dilakukan agar memiliki konsistensi, kemanunggalan dalam pesan, dan memiliki citra yang disampaikan kepada pelanggan. Alat komunikasi pemasaran yang digunakan pada produk bucin ponsel ini yaitu yang pertama, iklan, yang kedua, penjualan langsung, yang ketiga, promosi penjualan, dan yang keempat, public relations. Yang kedua, saran. Sebaiknya selalu mengupdate pesan iklan dalam melakukan kegiatan promosi agar brand yang dikembangkan dapat diketahui khalayak umum, serta selalu melakukan kegiatan penjualan langsung agar konsumen puas dengan diberikannya pelayanan. Dan semoga pembaca termotivasi terkait dengan makalah komunikasi pemasaran. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.